Ahmad Dhani akui asal-asalan nyanyikan lagu Nuansa Bening, pentolan Dewa 19 heran bisa viral. Ruben Onsu tak terima Sarwenda digosipkan ada main dengan veteran Peto, kerap pamer keintiman. Sama-sama pernikahan kedua, Melody Prima dan Ilham Akbar Prawira resmi jadi suami istri. Kartika Soekarno bagikan potret kedekatan dengan Frederick Kiran Soekarno Sigers, cucu Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali nih bisa hadir kembali di hadapan Anda semua. Kali ini Pop News Media akan merangkum nih sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Presenter kondang Ruben Onsu pasang badan nih terkait isu yang menimpa keluarganya, di mana istrinya Sarwenda dan anak angkatnya veteran Peto memiliki hubungan khusus dan dianggap tak lazim di mata para netizen. Bahkan Sarwenda telah melayangkan somasi kepada sejumlah haters yang berkomentar miring ihwal dirinya dan veteran Peto. Berikut informasi selengkapnya. Akhirnya Sarwenda membuka suara dan mensomasi semua netizen yang membuli dia. Nah sekarang banyak sekali nih, pagi-pagi saya udah lihat mengenai minta tanggapan soal hal ini. Apalagi wartawan, semualah pokoknya ya. Termasuk kalian juga yang mengirimkan video ke saya bagaimana tanggapannya mengenai hal ini. Oke, saya kacamata dari psikologis ya. Memang sih yang namanya manusia itu, apa yang kita lakukan itu kadang tidak sadar dengan apa yang kita perbuat, itu bisa menyakiti dan melukai hati orang. Termasuk orang lain juga begitu terhadap kita. Tanggapan apapun terhadap kita dianggap bahwa itu sesuatu yang menyakitkan buat diri kita. Oke. Nah, sekarang harusnya introspeksi. Dari apa yang komentar-komentar dari netizen, itu apa yang dilihat oleh netizen. Nah, saran saya nih, kalau boleh ya, sebaiknya perlakuan atau kelakuan yang diperlihatkan, dipublish terhadap anaknya ya, yaitu siapa, Betran. Kan semua orang tahu bahwa Betran itu bukan anak kandung gitu loh. Sebetulnya anak kandung aja kita harus batasi dengan sikap dan perilaku, apalagi dia sudah menjelang dewasa gitu loh. Karena kurang elok lah dengan hal-hal yang diperlihatkan secara vulgar dan sensitif gitu loh. Karena ini hal-hal yang sensitif nih yang harus kita kacamatanya itu kita harus melihat dari sisi yang betul-betul jangan dipublish ke muka umum gitu. Nah, apalagi seperti kiss, seperti peluk, seperti apapun itu gitu yang terlihat kurang lazim dilihat oleh masyarakat, itu sebaiknya dihindari gitu loh. Ya, baik secara formal dan non formal sih sebetulnya ya. Walaupun kita sayang banget terhadap anak kita ya, ada batasan-batasan yang harus kita lakukan gitu untuk kesehatan mental kita gitu loh. Dan veteran itu kan sekarang sudah dewasa, ada naluri atau ada mungkin libido naik atau apa hasrat dan keinginan itu ya, maksudnya ya dalam tanda kutip mungkin saja bisa terjadi gitu loh, karena kan berlainan jenis dan sebagainya. Walaupun itu ibu gitu ya, sudah dianggap ibu dan sebagainya, tetap saja hal tersebut kurang elok dipandang mata oleh semua netizen yang melihat dia. Terkadang gini, ada orang yang tidak bisa melihat sesuatu yang vulgar gitu loh, jadi pasti berpikirannya negatif gitu loh. Nah, untuk menghindari hal itu ya sebaiknya kita tidak mempublish hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang sensitif seperti ini gitu ya. Jadi saya sih bicara
agak hati-hati nih. Karena apa? Karena tidak semua netizen itu bisa menerima hujatan gitu ya, kritikan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita sendiri sebagai seorang public figure terutama, kita harus mengerem mana batasan-batasan yang bisa dipublish, mana yang tidak gitu. Kalau bicara tentang itu kan hak asasi saya dan sebagainya, semua punya hak asasi loh ya. Netizen juga punya hak asasi untuk tidak bisa melihat hal-hal yang semacam itu gitu loh dipublish. Jadi kita harus saling pengertian saja. Apalagi di sini masalahnya ini kan sudah menjadi konsumsi publik gitu loh. Jadi semua orang bebas berkomentar. Pesan untuk Sarwenda gitu ya. Sebaiknya tolong ditinjau kembali hal-hal yang semacam ini. Ini tidak baik untuk dilihat oleh orang-orang gitu ya, yang notabene semua orang tahu bahwa kondisi dan situasi kalian berdua itu bukan sesuatu yang dianggap normal di kehidupan sosial gitu ya. Jadi tolong dibatasi dan introspeksi. Buang-buang waktu saja kalian itu untuk mensomasi, tapi boleh juga sih mensomasi, boleh, atau memberikan peringatan kepada tidak dibully gitu ya. Orang-orang yang membuli begini juga kan memang orang-orang yang nyinyir gitu, yang tidak tahu batasan mulut dan jarinya ini, yang tidak bisa dikontrol gitu loh. Atau mungkin buzzer-buzzer yang memang kurang suka dengan kalian gitu, bisa saja dihembuskan. Jangankan kalian, saya aja sering kok dibully gitu loh, apalagi dengan statement-statement yang menurut netizen itu kurang sehati dengan dia gitu ya. Ya sudah, jadi ini adalah bagian dari resiko dan konsekuensi. Kita harus legowo, bisa menerima apa yang menjadi sebuah perlakuan kita terhadap diri kita sendiri nih, yang bisa mengomentari dan dikomentari oleh semua netizen seluruh Indonesia terutama gitu loh. Oke, gitu aja ya. Sekarang netizen juga please janganlah membuli lah, nggak baik ya. Sebaiknya dinasehati itu secara umum juga kayaknya agak-agak sulit ya, soalnya ya jelas karena kita semua nggak kenal dia, nggak kenal Sarwenda, jadi ya apapun itu ya pasti dibicarakan di publik gitu, karena beritanya pun di publik, ya pasti di komentar juga di publik gitu loh. Jadi kita saling pengertian saja. Kalau kita memang tidak mau ada perundungan atau tidak mau ada protes dari orang-orang, yang sebaiknya kita batasi perlakuan kita, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari masukan yang baik dan direalisasikan oleh kalian semua. Oke, salam Lita Gading. Ruben Onsu pasang badan mengenai tudingan miring hubungan Sarwenda dengan Bertrand Peto. Banyak kalangan menilai Sarwenda dan Bertrand Peto sebagai anak angkatnya tak wajar. Pasalnya, keduanya kerap menampilkan keintiman seperti peluk dan cium di berbagai momen. Hubungan Sarwenda dan Bertrand Peto ini kembali jadi sorotan. Apalagi kini rumah tangga Sarwenda dengan Ruben Onsu dikabarkan sedang tak baik-baik saja. Terbaru, Sarwenda melayangkan sumbangsi kepada sejumlah haters yang berkomentar miring ihwal dirinya dan Bertrand Peto. Dia tak terima dituduh macam-macam dengan anak angkatnya itu. Melihat ini, psikolog Lita Gading ikut menyorotinya. Melalui akun TikTok pribadinya @litagading5, Lita Gading menyarankan Sarwenda lebih baik introspeksi diri ketimbang melayangkan somasi. Menurutnya, komentar miring yang muncul itu refleksi atas interaksi Sarwenda dan Bertrand Peto selama ini. Penyebabnya beberapa orang menilainya tidak lazim. Apalagi menurut Lita Gading, Bertrand Peto juga sudah beranjak dewasa, jadi kurang pantas jika kelewat intens berinteraksi dengan Sarwenda. Lita Gading pun meminta Sarwenda membatasi interaksi berlebihan dengan Bertrand Peto. Bahkan Lita menyarankan agar kontak fisik yang tidak lazim di mata masyarakat agar diminimalkan. Ruben Onsu pasang badan. Kabar miring antara Sarwenda dan Bertrand Peto membuat presenter Ruben Onsu bereaksi keras. Apalagi Ruben Onsu tahu fakta sebenarnya hubungan Sarwenda dan Bertrand Peto tak lebih dari ibu dan anak. Walaupun status Bertrand Peto itu bukan anak kandung dari Sarwenda. Akibatnya Ruben Onsu pun tak akan tinggal diam begitu saja mendengar Sarwenda dan Bertrand Peto menerima fitnah kejam dari para haters.
Musisi Ahmad Dhani mengaku heran lagu Nuansa Bening yang viral di TikTok hingga lagu tersebut dipakai oleh klub Juventus untuk konten TikTok mereka. Bahkan dirinya mengakui sudah lupa kapan lagu itu dia nyanyikan. Berikut informasi selengkapnya. Ahmad Dhani buka-bukaan soal lagu Nuansa Bening yang kini viral di TikTok. Bahkan lagu tersebut dipakai klub Juventus untuk konten TikTok mereka. Suara Ahmad Dhani saat menyanyikan lagu Nuansa Bening viral di media sosial. Nuansa Bening merupakan lagu ke-6 Nasution yang dirilis pada 1978, lalu dipopulerkan kembali oleh Vidi Aldiano pada 2008. Ahmad Dhani kemudian memberikan reaksi usai video menyanyi Nuansa Bening ramai diperbincangkan. Pendiri grup Dewa 19 itu mengaku lupa pernah menyanyikan lagu tersebut. Gimana? Itu gimana lagu itu, di mana rekamannya tuh, Mas? Aku itu lupa pernah nyanyi lagu itu di mana, sampai lihat videonya, sampai lihat baru video ingat di RCTI, lihat, duh, pernah nyanyi lagu ini loh, lupa, benar-benar lupa, 100% lupa, bukan 100%, 50% lupa, enggak, 100% lupa. Ahmad Dhani lalu menilai suaranya saat melantunkan Nuansa Bening sangat buruk. Bahkan ia mengaku tak nyaman mendengar suaranya sendiri. Intinya karena lu emang legend, lagu apa yang lu bawain pasti sesuatu. Dan itu menurut saya adalah suara saya paling jelek nyanyiin lagu orang. Gokil. Iya, yang lagu paling banyak yang bagus. Cuman yang viral malah yang paling jelek kan aneh. Berarti suara yang Pak D keluarin itu suara-suara hoki. Enggak tahu, enggak itu kurang enak, nggak enak. Pokoknya lu nggak nyaman aja denger lagu itu. Nggak nyaman, gue aja ini karena gue masih mikir ini live apa rekaman sih, kok rekaman jelek banget gini. Kayaknya gue nyanyi asal-asalan, gue lupa. Ahmad Dhani berseloroh penampilannya yang asal-asalan itu lebih viral ketimbang karyanya yang dibuat dengan serius. Rekaman vokalnya lupa, nyanyinya asal-asalan kayaknya. Itu aku asalan, buktinya. Asal-asalan aja buat dia viral sampai se-Indonesia itu heboh. Gimana dia bikin serius ya, Pak? Gue yang serius malah nggak viral. Itu juga ya.
Siapa sangka jodoh tak kemana. Inilah yang dirasakan dua artis Melody Prima yang akhirnya menikah dengan Ilham Akbar Prawira. Kedua pasangan yang sebelumnya pernah menjadi janda dan duda, kini menjalin kehidupan yang indah meski persiapan pernikahan mereka juga cukup singkat. Berikut informasi selengkapnya. Artis Melody Prima akhirnya menikah dengan Ilham Akbar Prawira. Ini merupakan pernikahan kedua bagi Melody Prima dan Ilham Akbar Prawira. Melody Prima sebelumnya pernah menikah dengan Tommy Bagustiadi pada Maret 2016. Keduanya bercerai setelah 6 tahun bersama. Sementara itu Ilham Akbar Prawira adalah mantan suami presenter Gita Fakrana. Mereka pernah menikah pada Maret 2020 dan bercerai. Pernikahan mereka berlangsung pada Sabtu 25 Mei di Fairmont, Jakarta. Pernikahan Melody Prima dan Ilham Akbar Prawira terungkap dari unggahan para sahabat yang menghadiri acara sakral tersebut. Melody Prima dan Ilham Akbar terlihat mengenakan busana pengantin serba putih untuk prosesi akad nikah. Diungkap oleh akun Zia Bridas, Melody Prima hanya menghabiskan waktu 1 bulan untuk menyiapkan pernikahannya. Melody bahkan menyewa jasa tata rias 10 hari sebelum acara pernikahan berlangsung. Beskap untuk pengantin pria juga hanya dibuat dalam waktu 3 hari.
Berita penutup kali ini mungkin bisa menjadi contoh nih bagi para anak muda yang ada di Indonesia, di mana seorang anak dan ibunya kerap memamerkan momen keakrabannya di media sosial. Siapakah dia? Berikut informasi selengkapnya. Soekarno kerap membagikan momen keakraban dengan putra sematawayangnya, Frederick Kiran Soekarno Sigar. Wanita 57 tahun ini merupakan putri Presiden Soekarno dengan Ratna Sari Dewi Soekarno. Menikah dengan Presiden Citibank Eropa, Frits Frederik Sigars dari Belanda pada 2 Desember 2005. Pernikahan mereka dikaruniai seorang putra, Frederick Kiran Soekarno Sigar. Di antaranya, ibu berusia 57 tahun ini acap kali memperlihatkan momen kebersamaan dengan putranya, Frederick Kiran Soekarno Sigar. Seperti baru-baru ini, Kiran diungkap baru saja lulus dari Supernova School, sebuah sekolah edukasi bergengsi di Kent, Inggris. Kartika menulis unggahan Senin 20 Mei 2024 dalam bahasa Inggris yang artinya, kemarin wisuda Kiran sekolah Stephen Knox angkatan 2024. Sebelumnya, saudara saya Megawati Soekarno Putri ini sudah lebih dulu berbagi banyak momen dengan putranya. Di salah satu fotonya mereka tampak merayakan Idul Fitri dengan Kartika berkebaya putih, sementara putranya tampil nesis dengan kemeja biru muda berpadu jas berwarna gelap. Kendati tinggal di Inggris, Kartika sepertinya tidak ingin putranya tidak tahu akar keluarga mereka. Karena itu, ia mengajak Kiran menyapa kakeknya Soekarno di The New Kerk, Amsterdam, Belanda. Hello Papa, Museum Writing with Kiran at the New Weekends atau #Good Friday. Ungkapnya di keterangan unggahan yang dibagikan pada 29 Maret 2024. Di momen itu, ibu anak tersebut tampak berdiri bersisian dan tersenyum ke arah kamera. Sementara Kartika tampil cukup mencolok dengan sentuhan orange dalam busananya. Kiran memilih warna-warna netral berpadu celana jeans. Di kesempatan yang berbeda, Kartika dan putranya tampak makan di luar, sesuatu yang cukup sering mereka lakukan, merujuk sejumlah unggahan Instagramnya. Di foto bersebelahan, ia tampil menawan memakai kemeja satin putih yang memberi kesan elegan namun tidak terlalu mencolok. Di sampingnya, remaja berusia 15 tahun itu dengan cermat memperlihatkan gaya busana bertumpuk monoton biru berpadu celana panjang krim yang kalem. Merujuk unggahan keterangan, mereka makan di Club London, sebuah restoran Jepang di ibu kota Inggris. Keduanya juga tampak menghadiri acara formal bersama, salah satunya bertempat di Paris, membuat ibu anak ini kompak dalam ensemble berpalet warna netral. Kartika tampil berbarut gaun panjang hitam tanpa lengan, sementara Kiran tampil rapi dengan setelan jas berwarna serasi, kemeja putih dan dasi kupu-kupu. Tatanan serupa minus dasi kupu-kupu juga diperlihatkan Kiran saat Kartika berbagi momen Natal tahun lalu. Berbeda dengan putranya, ia memakai gaun merah warna yang identik dengan perayaan itu, dipadankan stocking hitam dan points to heels mencolok. Libur ke Jepang, Kartika dan Kiran juga menghabiskan waktu di Jepang, negara tempat tinggal Dewi Soekarno. Selayaknya pelancong, mereka menyambangi sejumlah destinasi wisata populer di negeri Sakura. Salah satunya, keduanya berbagi momen saat berjalan-jalan di Hokokuji Bamboo Forest. Sementara Kiran nyaman dengan warna-warna tidak mencolok pada busananya, ibunya memberi sedikit sentuhan yang menghidupkan melalui shawl orange berpadu busana serba hitamnya. Di setiap foto bersama Kiran, ada saja warganet yang memuji paras cucu Soekarno itu, anak sematawayang. Mereka memang hanya memiliki satu sama lain karena suami Kartika, Frits Frederik Sigars, telah mengembuskan nafas terakhir pada 3 Februari 2021 di Bali. Kabar kepergiannya disampaikan Triawan Munaf melalui akun Instagram pribadi. Mantan Ketua Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf terlihat mengunggah potret Kartika bersama suami dan putra mereka. Triawan turut memanjatkan doa untuk almarhum agar diberikan tempat yang mulia di sisi Pencipta, dimaafkan segala kekhilaafannya dan dilipat gandakan semua amal kebaikannya sampai akhir hayatnya di dunia.
Nah, itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri dulu, sampai jumpa minggu depan.